Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-487 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Bresima, Nanang sebagai Lare Angon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kamaswara menjadi amat cemas ketika mendapatkan gua di balik air terjun Kampang Ayun itu dalam keadaan kosong. Pinaka Swasti Ratu dan anak lelakinya Parameswara tidak ada. Dan yang ada justru jejak-jejak sebuah pertempuran yang dahsyat. Demikian juga di luar goa, yang mereka temukan juga jejak-jejak pertempuran yang dahsyat. Perhatian Kamaswara tiba-tiba tertuju pada sosok orang yang sedang bersembunyi. Kisanak yang sedang bersembunyi di balik sebuah batu, keluarlah. Aku tahu kau berada di situ. Ayo Kisanak, kau yang bersembunyi di balik batu, keluarlah. Jika kau merasa berkepentingan denganku, keluarlah. Jangan bersembunyi begitu. Hei, berhenti! Kurang ajar! Siapa kau? Siapa kau, ha? Apa yang kau lakukan di Kampang Ayun? Siapa kau? Cepat jawab, jangan menunggu aku berbuat kasar kepadamu. Begitukah kebiasaanmu, Kisanak?
seolah siapapun harus tunduk kepada semua kehendakmu. Dan kebalikannya dengan aku. Aku paling tidak sudi tunduk kepada orang lain. Baik. Kalau begitu aku akan memaksamu untuk membuka penutup kainmu itu. Suka atau tidak suka? Boleh. Silakan kalau kau bermaksud mencoba dan hakku untuk menolak. Tunggu Kameswara. Jangan halangi aku, Paman. Orang itu berada di Kamang Ayun. Ia tentu mengetahui apa yang terjadi. Berikan kesempatan kepada aku untuk berbicara kepadanya, Kameswara. Kisanak, biarkan aku menengahi. Perkelahian antara Kisanak dengan anak Mas Kameswara rasanya tidak ada gunanya. Tadi, sekilas aku sempat melihat ada sesuatu di telapak tangan kananmu. Orang yang menyembunyikan wajahnya di balik topeng kulit itu seperti terhenyak. Namun sementara itu, Kameswara tidak kurang kagetnya. Kameswara memandang ke arah tangan kanan orang yang bertopeng itu. Tetapi orang itu justru menyembunyikannya. Benarkah dugaanku itu, Kisanak? Ada sesuatu di telapak tangan kananmu. Ada sesuatu atau tidak, itu bukan urusan kalian. Dan aku merasa aku tidak mempunyai urusan dengan kalian. Jika aku berada di dekat air terjun itu, ketika pertempuran itu terjadi, itu juga sekedar suatu kebetulan. Bagaimana? Apakah Kisanak yang muda itu masih bermaksud untuk memaksaku membuka topeng ini? Tidak lagi, Kisanak. Nampaknya benar apa yang dikatakan oleh Pamandu, bahwa tidak seharusnya kita berkelahi tanpa sebab yang jelas. Namun demikian, alangkah baiknya jika dengan sukarela Kisanak membuka topeng, kita berbicara hal-hal yang nampaknya masing-masing ada kaitannya. Bagaimana? Bagaimana jika aku tidak bersedia? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi dari tempat ini? Aku tidak yakin. Apakah Kisanak akan pergi begitu saja? Sebenarnya lah Kisanak sangat menyadari bahwa Kisanak sangat berkepentingan dengan anak Mas Kameswara. Justru karena Kisanak memiliki sebuah pertandaan di telapak tangan Kisanak itu. Kau memang cerdik, Kiai. Baiklah, aku akan membuka topengku. Lelaki itu telah membuka topengnya. Ternyata usianya tidaklah seberapa jauh dengan Kameswara. Namun yang membuat Kameswara merasakan jantungnya berdenyut lebih kencang adalah karena dia mengenali wajah tersebut. Yoga Brata yang dilakukan pada waktu di Palwasambu membuat Kameswara telah melihat wajah orang-orang yang tersinggahi kutukan. Sikap Kameswara tidak lagi garang, tetapi berubah ramah. Kalau aku boleh mengetahui, siapakah namamu, Kisanak? Namamu sendiri siapa? Namaku Kameswara. Namaku Lare Angon. Lare Angon? Iya, kenapa? Apakah menurutmu nama Lare Angon adalah sebuah nama yang tidak pantas dipakai? Itu sebuah julukan, Kisanak Lare Angon. Tentu Kisanak memiliki nama lain, nama Kisanak yang sebenarnya. Apa arti sebuah nama? Sedemikian beratikah? Bagaimana kalau aku menyebut namaku sama dengan namamu? Baiklah Kisanak Lare Angon. Jika kau memang merasa keberatan, aku tidak akan memaksa. Dan kau siapa, Kiai? Namaku Bresima, anak muda. Wasi Bresima. Aku berasal dari Panarukan. Nah, sekarang kalau Kisanak Lare Angon tidak keberatan, berceritalah apa yang Kisanak ketahui di Kamang Ayun. Kami menemukan bekas-bekas pertempuran, dan itu sangat mencemaskan aku. Benarkah kau mengetahui apa yang telah terjadi? Iya, semalam memang terjadi sebuah pertempuran yang dahsyat. Bukankah itu yang kau cemaskan? Siapa yang bertempur? Seorang pemuda, usianya sebaya dengan kita, diiringi oleh dua orang tua yang usianya sebaya dengan Kiai. Mereka bertiga bermaksud buruk terhadap bayi itu. Akan tetapi bocah itu mampu membawanya pergi menyelamatkan diri. Aku yang kemudian tinggal di sini. Oh, rupanya Kisanak Lare Angon ikut terlibat dalam pertempuran itu. Benar demikian, Kisanak? Iya, aku ikut terlibat. Dan penyebabnya adalah apa yang berada di tanganku ini. Apakah mereka menyebut nama sebagai Damar Taun, Resi Bawani, dan Bandar Mau? Iya, betul. Itu nama-nama mereka. Tidak aku sangka Damar Taun itu ternyata masih hidup. Aku telah membunuhnya, dan aku yakin ia telah mati. Akan tetapi entah dengan cara bagaimana, Resi Bawani itu mampu menghidupkannya kembali. Bagaimana dengan Pinaka Swasti Ratu, ibu bayi itu? Apakah Istrimukah dia? Sebaiknya Kisanak jangan tanya soal itu. Jika aku harus menjawabnya, maka aku harus bercerita panjang lebar. Jawab saja. Bukankah bayi yang sedang diburu-buru itu adalah anakmu? Iya. Nah, itu berarti perempuan yang bernama Pinaka itu istrimu. Baiklah, terserah bagaimana penilaianmu. Tetapi tolong ceritakan bagaimana keadaannya. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang dialami oleh istrimu yang cantik itu.
Jangan kata untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang dialaminya. Sedang untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang aku alami ini saja, aku tidak tahu. Kepadamu aku bermaksud bertanya. Mungkin kau bisa menceritakannya. Aku akan menceritakan. Tetapi sebelumnya tolong ceritakan lebih dulu bagaimana keadaannya. Ada yang tidak bisa aku mengerti pada diri perempuan itu. Ia ibu dari bayi itu. Tetapi mengapa ia justru memiliki perlambang buruk di tangan kirinya yang berwujud rajah mata itu? Jika semula Kamaswara berkhayal atau menggantungkan secuil harapan bahwa nasib buruk yang dialami Pinaka dan berhasil diintipnya melalui sebuah yoga Bratapati Geni adalah sebuah kekeliruan, maka apa yang diucapkan oleh Lare Angon itu bagaikan sebuah kepastian yang tidak bisa dibantah lagi. Kameswara merasakan dadanya sangat perih, napasnya seolah menjadi sesak. Betapa malang nasib Pinaka, Paman. Sulit aku menerima kenyataan ini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin Pinaka menjadi salah seorang yang membahayakan anaknya sendiri. Bagaimana yang demikian ini bisa terjadi, Paman Bresima? Ya, hanya para dewa yang tahu rahasia apakah yang terkandung di dalam persoalan yang rumit itu, anak Mas Kameswara. Kisanak Lare Angon, kau benar-benar merasa yakin bahwa Pinaka telah ketempatan kutukan berwujud rajah mata di telapak tangan kirinya? Iya, aku melihatnya dengan jelas. Lalu bagaimana sikapnya? Jangan terlampau cemas, meskipun kau memang harus cemas. Aku melihat istrimu itu berperang dengan dirinya sendiri. Meskipun ia memiliki tanda setan di tangan kirinya itu, akan tetapi nampaknya ia berjuang keras untuk tidak hanyut. Ia berjuang keras untuk menguasai diri. Oh, benarkah demikian, Kisanak Lare Angon? Aku tidak bohong. Apa yang aku katakan benar hingga sampai saat semalam. Saat selanjutnya, apakah istrimu itu mampu menguasai diri atau tidak? Ya, aku tidak tahu. Lalu kemanakah mereka sekarang? Pertempuran itu berhenti ketika bocah yang bernama Badrawati itu membawa lari bocah yang digendongnya. Istrimu mengejar, dan yang lain juga ikut mengejar. Dan aku yang tinggal di sini untuk menunggumu. Nah, Kisanak, itulah yang bisa aku ceritakan kepadamu. Sekarang balik, akulah yang akan bertanya. Aku membutuhkan keterangan bagaimana dengan keadaanku ini. Menurut mereka, kau yang bisa memberikan penjelasan dengan gamblang. Apakah pekerjaanmu, Lare Angon? Aku bukan jenis orang baik. Apa yang kau maksud dengan bukan orang baik-baik itu? Kisanak, aku bukan orang baik-baik. Aku pernah menjadi perampok, menipu, aku pernah memperkosa perempuan. Itulah aku. Kameswara termangu sekilas setelah memandangi wajah Lare Angon. Untuk beberapa saat lamanya, pikirannya melayang menjelajah ruang yang tidak terbatas. Mereka telah bermunculan dari kelompok tangan kiri, Damar Tawung, kemudian Pinaka Swastirato, seorang laki-laki yang belum menampakkan diri. Kemudian dari kelompok raja di tangan kanan, Badrawati, Kisanak Lare Angon, dan masih 3 yang lain yang belum melibatkan diri dalam pertarungan yang aneh ini. Nasibmu buruk, Parameswara. Sangat buruk. Sungguh tak pernah terbayangkan sebelumnya kau akan mengalami hal seperti itu. Kisanak, mengapa kau justru melamun, Kisanak? Paman Bresima. Bagaimana, anak Mas? Pikiranku kalut, Paman. Semakin kalut. Rasanya aku tidak bisa berpikir wajar. Tolong, Paman. Paman yang bercerita kepada Kisanak Lare Angon. Dan biarkan aku menyendiri untuk beberapa saat lamanya. Aku ingin mencuci pikiranku hingga bersih, Paman. Silakan, anak Mas. Biarlah aku yang akan menceritakan kepada Kisanak Lare Angon. Dalam pada itu, waktu bergerak semakin senja dan kemudian menembus ke daerah kekuasaan kegelapan malam adalah di sebuah tempat di kaki Gunung Kelut. Brahmana Loh Gawe yang melangkah tersaruk-saruk menyusuri daerah demi daerah. Seorang saudagar yang baik hati telah memberi tumpangan menginap kepada Brahmana itu. Dan di tempat itulah Brahmana Loh Gawe tertarik perhatiannya oleh cerita yang dipaparkan oleh tuan rumah. Waktu bergerak semakin senja dan kemudian menembus ke daerah kekuasaan kegelapan malam adalah di sebuah tempat di kaki Gunung Kelut. Brahmana Loh Gawe yang melangkah tersaruk-saruk menyusuri daerah demi daerah. Seorang saudagar yang baik hati telah memberi tumpangan menginap kepada Brahmana itu. Dan di tempat itulah Brahmana Loh Gawe tertarik perhatiannya oleh cerita yang dipaparkan oleh tuan rumah. Demikianlah Bapak Brahmana. Apakah itu berarti ada sesuatu makna atau sesuatu yang luar biasa yang akan dialami oleh perempuan itu? Siapa nama perempuan itu, Kisanak? Namanya Nyai Nawang Gumilang. Lalu di mana perempuan itu tinggal?
Rupanya Bapak benar-benar tertarik dengan cerita aneh itu. Iya. Kalau Bapak ingin mengunjunginya, ia tinggal tidak jauh dari tempat ini, Bapak. Di kaki tebing Watulawang. Bagaimana, Bapak? Apakah Bapak benar-benar bermaksud menengok perempuan yang bernasib malang itu? Jika Bapak ingin mendengarkan cerita yang lebih jelas. Kebetulan, dukun bayi yang bernama Nyai Kedawung saat ini sedang berada di sini, Bapak. Sedang merawat persalinan adik ipar saya. Baik, Kisanak. Dengan senang hati, aku akan mendengarkan cerita dari dukun bayi itu. Kalau begitu, biarlah saya akan memanggilnya lebih dulu. Nyai, Bapak ini adalah Bapak Brahmana Lohgawe. Beliau seorang Brahmana. Nyai diperlukan untuk bercerita tentang keadaan aneh yang dialami oleh janda yang kau ceritakan itu, Nyai. Oh, Nyai Nawang Gumilang yang dimaksud? Iya. Ceritamu tentang perempuan yang memiliki sesuatu yang aneh pada telapak tangannya itu sangat menarik, Nyai. Kalau kau tidak keberatan, coba kau ceritakan kepadaku apa yang terjadi dan dialami olehnya. Kasihan sekali perempuan itu, Bapak. Dia seorang janda yang dalam keadaan hamil ketika ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh suaminya yang gugur di medan peperangan antara Kediri dan Singasari. Sebuah peperangan. Lalu di pihak mana suami perempuan itu berpihaknya? Berpihak di Kediri, Bapak Brahmana. Ya. Lanjutkan kembali ceritamu. Dengan gamblang dan jelas, Nyai Kedawung bercerita kepada Brahmana Lohgawe atas apa yang dialami oleh Nyai Nawang Gumilang. Dasarnya, Nyai Kedawung adalah seorang perempuan yang doyan bercerita. Brahmana Lohgawe mendengarkan cerita itu dengan amat seksama, seolah tidak ingin ada sekalimat pun yang tercecer. Begitulah ceritanya, Bapak. Nah, bagaimana, Bapak? Adakah sebuah arti dari peristiwa yang dialami Nyai Nawang Gumilang itu? Aku belum bisa mengetahui dengan jelas, Kisanak. Namun Kisanak benar bahwa apa yang diceritakan oleh Nyai Kedawung ini sangat mengusik perhatianku. Jika Kisanak tidak keberatan, aku berkeinginan untuk menjenguk perempuan yang sedang dilanda kesedihan itu. Mari Bapak, biar saya akan mengantar Bapak. Itu terlampau merepotkan, Kisanak. Tidak, Bapak. Tidak merepotkan. Saya sendiri merasa penasaran ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Mari Bapak, kita temui perempuan itu bersama-sama. Baiklah, mari. Siapa? Aku, Nyai. Aku mengantarkan Bapak Brahmana Lohgawe yang ingin bertemu denganmu. Bukalah pintunya. Nyai, janganlah kau berprasangka yang bukan-bukan jika aku datang di saat seperti ini. Aku mengantarkan Bapak Brahmana Lohgawe yang merasa tertarik sekali dengan apa yang telah kau alami. Aku mengetahui ceritamu dari Nyai Kedawung yang baru saja membantu saudara iparku. Apa yang harus aku lakukan, Ki Saudagar? Tentu saja kau tidak perlu melakukan apa-apa. Tetapi, barangkali kau perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Brahmana Lohgawe yang mungkin bisa mengobati rasa penasaranmu atas apa yang sebenarnya tengah kau alami ini. Bagaimana? Terima kasih, Ki Saudagar. Terima kasih, Bapak Brahmana. Jika Bapak berkenan menjelaskan, apakah sebenarnya yang sedang aku alami? Jangan terburu-buru berterima kasih, Nyai. Aku tidak dan belum melakukan apa-apa. Tetapi, baiklah, Nyai. Tunjukkan telapak tanganmu yang tiba-tiba ditempati oleh sebuah rajah itu. Silakan, Bapak. Brahmana Lohgawe memperhatikan rajah yang berada di telapak tangan kanan Nyai Nawang Gumilang itu dengan cermat dan seksama. Sebenarnya lah Brahmana Lohgawe tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya melihat rajah itu. Rajah yang amat serupa dengan rajah yang dimiliki bayi anak Pinaka Swasti Ratu, Parameswara. Brahmana Lohgawe mengangguk-angguk. Bagaimana, Bapak? Bagaimana, Bapak? Nyai, yakinkah Nyai bahwa tanda ini semula berada di telapak tangan anakmu itu? Benar, Bapak. Tanda semacam ini semula berada di telapak tangan kanan anakku yang telah mati dari dalam kandungan. Aku gosok-gosok telapak tangan anakku itu dengan tanganku sendiri. Lalu rajah di telapak tangan kanan anakku itu menghilang dan berpindah menempati telapak tangan kananku ini, Bapak. Nyai, aku tidak tahu apa artinya. Akan tetapi aku bisa menjelaskan bahwa dengan ketempatan raja seperti ini, sebuah tugas mulia dan berat telah berada di pundak Nyai. Kenapa demikian, Bapak? Apa salahku? Tugas berat apa, Bapak? Nyai, di samping Nyai, sebenarnya lah aku mengetahui ada yang lain yang memiliki raja seperti ini. Namanya Parameswara. Ia masih seorang bayi. Bayi? Ya,
Benar, Nyai. Dia seorang bayi. Ia memiliki juga tanda seperti itu. Tetapi ia masih hidup meskipun berbagai bahaya memburunya. Kenapa, Bapak? Apa salahnya? Seorang perempuan jahat pernah hidup di zaman Mataram, bermaksud menghancurkan sebuah candi. Akan tetapi niat jahatnya itu bisa dihalang-halangi oleh seorang pujangga Kadatuan yang bernama Sangsari. Perempuan jahat yang bermaksud lahir kembali itu. Dan ia sekarang telah lahir kembali dan bermaksud melanjutkan niatnya untuk menghancurkan candi itu. Namun pujangga itu merasa cemas atas keselamatan candi itu. Ia memutuskan untuk lahir kembali pula. Setelah ia lahir, menitis pada seorang bayi yang memiliki tanda aneh seperti yang kau miliki itu, Nyai. Lalu bagaimana dengan bayi itu, Bapak? Di mana bayi itu sekarang berada? Bagaimana keadaannya? Jika aku tidak keliru, mungkin bayi itu saat ini masih berada di sebuah tempat yang bernama Kambang Ayun. Lalu, jika aku memiliki wujud raja seperti ini, apakah artinya, Bapak? Apa artinya untukku? Aku belum jelas, Nyai. Akan tetapi barangkali Nyai mempunyai kewajiban yang berat untuk membantu melindungi bayi itu. Anakku. Anakku. Anakku, Ger. Sungguh sebuah peristiwa yang menarik, Bapak Brahmana Lokawe. Sungguh aku tidak mengira demikian latar belakang dan arti raja aneh yang dimiliki oleh Nyai Nawang Gumilang itu. Untunglah Bapak Brahmana telah datang dan memberikan penjelasan. Bapak, mungkin pertanyaanku ini lahir dari rasa ingin tahuku sendiri. Atau mungkin bisa mewakili Nyai Nawang. Begini Bapak. Apakah yang harus dilakukan oleh Nyai Nawang sehubungan dengan raja aneh itu, Bapak? Terserah kepada Nyai Nawang Gumilang sendiri. Bagaimana, Nyai? Siapakah nama bayi itu, Bapak? Bayi itu bernama Parameswara. Parameswara? Iya. Parameswara. Barangkali ia titisan anakku yang tidak sempat menghirup udara. Aku akan mencari bayi itu, Bapak. Biar ke ujung jagat sekalipun. Aku akan mencari bayi itu. Aku akan membantu memberikan perlindungan kepadanya. Bahkan aku rela mati untuknya. Seharusnya aku memang telah mati. Hidupku yang sekarang ini hanyalah sebuah kematian yang tertunda. Berilah petunjuk kepadaku, Bapak. Di mana tempat yang bernama Kambang Ayun itu? Sudah bulatkah tekadnya itu? Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Bapak Brahmana. Aku telah tidak mempunyai keluarga lagi. Suamiku telah gugur di medan peperangan antara Kediri dan Tumapel. Anakku yang baru saja lahir dan aku harapkan akan menjadi penyambung semangat hidupku telah tiada pula. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi yang akan menjerat kakiku, mengikat tekadku, Bapak. Baiklah, jika memang demikian, aku tidak akan menghalangi. Meskipun dihalangi, apa yang Nyai hadapi nampaknya merupakan sebuah takdir yang tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Dan dengan cara bagaimanapun. Aku sendiri merasa berkepentingan dengan nasib bayi itu. Nah, aku tidak keberatan menemanimu, Nyai. Menempuh perjalanan untuk mencari bayi itu. Nyai boleh mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang itu dari sekarang. Tapi ingat, perjalanan itu mungkin akan berarti tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Aku mengerti, Bapak. Baiklah. Nampaknya sudah cukup keperluanku menemui Nyai. Sekarang kami berdua minta diri. Besok pagi sekali, Bapak akan menjemput Nyai. Terima kasih, Bapak. Kisanak Saudagar. Iya. Nampaknya sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan di tempat ini. Atau barangkali masih ada yang ingin Kisanak bicarakan? Tidak ada, Bapak. Tetapi, Nyai,
Aku merasa terharu dengan apa yang kau alami. Aku terharu dan ikut sedih dengan kematian suami dan kemudian disusul anakmu. Yang bisa aku lakukan untuk Nyai, barangkali hanyalah memberi bekal yang mungkin Nyai butuhkan di perjalanan bersama Bapak Brahmana Logawe. Terimalah Nyai. Aku berharap uang ini bisa Nyai pergunakan di perjalanan. Terima kasih, Ki Saudagar. Iya, kami mohon pamit. Brahmana Logawe dan saudagar kaya yang mengantarnya telah pergi, tetapi sangat meninggalkan bekas yang mendalam di dada Nyai Nawang Gumilang. Bayangan seorang bayi yang lucu, bayi yang dirindukan untuk ditimang-timangnya, terasa sangat menyentuh perasaannya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.